Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita hendak membaca firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan di hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi di hari ini, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Sebagai umat kepunyaanmu ya Tuhan, di saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman. Kami menyadari sungguh bahwa tanpa kuasa Roh Kudus, kami tidak mampu untuk memahami bagian firman Tuhan saat ini. Oleh dan sebab itu ya Tuhan, kami mohon kuasa-Mu hadir menolong menyertai kami, sehingga kami mampu memahami bagian firman Tuhan melalui kehidupan kami di saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amsal pasal 4 ayat 18 sampai ayat 27 dengan perikop pembacaan. Nasihat untuk mencari hikmat. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seron daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita ini, maka tema yang kita renungkan hari ini yang berbunyi, hidup dalam terang Tuhan. Amsal mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Salomo berdoa meminta hikmat, sebab Salomo yakin di dalam hikmatlah segala sesuatu ada. Kalau kita perhatikan dari pembacaan dikatakan, kehidupan gelap, jika dipersatukan dengan gelap, maka hasilnya kegelapan. Tetapi gelap hanya bisa dikalahkan ketika dipersatukan dengan cahaya terang. Demikianlah orang benar hidup di dalam kebenaran, sehingga terangmu bisa dilihat orang. Pertanyaannya untuk kita renungkan hari ini adalah, bagaimana supaya kita bisa hidup di dalam terang firman Tuhan? Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama, di sini dikatakan, arahkan telingamu. Kita lihat dari pembacaan kita Amsal pasal 4 ayat 20 sampai ayat 22. Dan juga dibandingkan dengan Lukas pasal 8 ayat 18. Kepada kita dikaruniakan untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Karena siapa yang mempunyai rahasia sorga, kepadanya akan diberi sehingga berkelimpahan. Tuhan ingin membawa kita masuk ke dalam satu dimensi, yaitu dimensi kerajaan sorga.
ketika kita keluar dari perbudakan dosa kita. Tuhan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Sebab kita bukan warga dunia, tetapi warga kerajaan sorga. Maka Tuhan ingatkan kita, hati-hatilah apa yang kita dengar. Yang kita dengar adalah firman yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Lalu bagian yang kedua, di sini dikatakan, jagalah hatimu. Kita bisa lihat dari Amsal pasal 4 ayat 23, dan kita juga bandingkan dari Matius pasal 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinaan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan juga hujat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hidup kita ini terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini atau fisik kita yang tidak bisa melakukan apapun kalau tidak dikendalikan oleh jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Jika kita emosi, maka pikiran, perasaan, dan kehendak memerintahkan tubuh kita untuk memukul. Jiwa dikendalikan oleh 2 hal, yaitu roh Tuhan dan roh jahat. Jika kita dikuasai oleh roh jahat, maka jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita tentunya dikuasai juga oleh roh jahat. Dan perbuatan kita adalah perbuatan yang jahat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hidup benar atau brengsek tergantung roh siapa yang menguasai diri kita, roh Tuhan atau roh jahat. Bagian yang ketiga, buanglah mulut serong. Amsal pasal 4 ayat 24 dan Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblis disebut bapak pendusta. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di antara kita mungkin tidak semua kita pernah melakukan pembunuhan. Tapi siapakah yang tidak pernah berkata dusta atau berbohong? Kadang karena merasa sungkan, kita bisa berbohong. Kita bisa baca dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 12. Di sini dijelaskan bahwa mulut kita adalah sumber berkat yang berkuasa. Maka ketika kita berdoa, maka akan keluar berkat. Kalau mulut kita bersumber berkat, maka berkat yang kita katakan akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Contoh kalau kita katakan, masa depanku penuh harapan, dan masa depan kita pasti penuh harapan. Kalau kita katakan oleh bilur-bilurnya, aku sembuh, maka kita akan sembuh dari segala penyakit yang kita alami. Tetapi kalau mulut kita bukan sumber berkat, tetapi sumber caci maki, kutuk, maka tidak akan memiliki kuasa apapun. Hal yang keempat, arahkan pandanganmu ke depan. Amsal pasal 4 ayat 25 sampai ayat 27. Di sini dikatakan, arahkanlah matamu ke depan, jangan terpengaruh oleh godaan di kiri, di kanan kirimu, di jalanmu. Bagian firman Tuhan ini mengajar kita untuk terus fokus ke depan. Mata kita harus kita mengarahkan kepada masa depan. Jangan kita terlalu memikirkan masa lalu yang menyakitkan hati kita, tetapi kita mengarahkan mata kita untuk melihat bagaimana Tuhan berkuasa di setiap kehidupan kita. Contoh seperti ketika kita membawa kendaraan, kita harus lebih fokus melihat jalan di depan
daripada kita fokus melihat kaca spion, melihat ke belakang. Fokus melihat membuat perjalanan kita selamat dan kita sampai di tempat tujuan kita. Pendengar Klavo Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita. Jika kita hanya tertuju melihat ke kaca spion, maka jalan kita akan menabrak orang di depan kita dan juga kendaraan yang ada di depan kita. Karena itu, bagian firman Tuhan hari ini mengajak Bapak Ibu dan saya kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mintalah hikmat daripadanya dan marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita ke depan, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, melihat masa depan yang baik dengan meminta hikmat, kuasa daripada Tuhan. Jangan kita memikirkan masa lalu yang membuat kita akhirnya melupakan bahwa Tuhan telah menyediakan kita masa depan yang lebih baik. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan bagian firman Tuhan hari ini. Sebab Tuhan adalah terang. Terang yang sesungguhnya. Terang itu akan memampukan kita untuk hidup di dalamnya. Hidup di dalam terang firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan Allah, kami mampu untuk terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, mengarahkan mata kami, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Dengan setiap kuasa-kuasa yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang membuat kami akan melupakan kuasa-Mu. Tetapi biarlah dari bagian firman Tuhan hari ini, kami mau belajar taat dan setia untuk mendengar, merenungkan, dan juga mau melakukan firman-Mu. Kami menyadari bahwa Tuhan, akhir-akhir ini dalam perjalanan hidup kami, ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan rintangan, terkadang kami melupakan Tuhan. Tuhan ampuni kami, tetapi biarlah dengan kuasa-Mu, Tuhan menolong kami, sehingga kami mampu untuk melihat kuasa Tuhan di setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi terang, yang senantiasa menuntun jalan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan untuk kehidupan kami di hari ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.